Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan belajar menerjemah kalimah hamdalah. Sebelumnya kita baca dulu bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimah hamdalah ini, sebelum kita terjemah per kata, kita penggal-penggal dulu. Alhamdu itu satu kata, li satu kata, Allahi satu kata. Jadi lillahi itu terdiri dari dua kata, li dan Allahi. Rabbi satu kata, al-alamina juga satu kata. Jadi kalimat alhamdulillahi rabbil alamin itu terdiri dari 5 kata. Kalau dalam bahasa Arab itu kalimat cuman terdiri dari 3 kata. Jadi yang pertama itu adalah huruf, kata depan dan kata sambung. Yang kedua adalah isim, kata benda. Dan yang ketiga adalah fi'il, kata kerja. Dalam metode tamyiz, itu isim dan fi'il itu sudah dikelompok-kelompokkan. Dikelompokkan berdasarkan keseringannya dia muncul di dalam Al-Quran. Jadi nanti kita mengenal ada isim 3 digit, ada isim yang sama terjemahnya 1, isim yang sama terjemahnya 2, isim yang sama terjemahnya 3, isim yang sama terjemahnya 4, dan isim yang sama terjemahnya 5. Juga ada isim yang abjad alif sampai dengan isim abjad ya. Begitupun dengan fi'il. Nanti kita mengenal kelompok fi'il 3 digit, fi'il yang sama terjemahnya 1, fi'il yang sama terjemahnya 2, fi'il abjad ba, sampai fi'il abjad ya. Sekarang kita lihat dulu. Oh iya, bagaimana dengan huruf? Kalau huruf juga udah dikelompok-kelompokkan. Jadi nanti ada kolom-kolom kelompok huruf ya, dari kolom 1 sampai dengan kolom 26. Itu juga harus dihafalkan. Jadi kalau nanti kita bisa menghafalkan kolom 1 sampai 26, bisa menghafalkan kelompok-kelompok isim, bisa menghafalkan kelompok-kelompok fi'il, maka insya Allah kita akan mudah di dalam menerjemahkan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kita lihat dulu nih. Alhamdu. Kata kita lihat secara sekilas, kita tahu ya, ini adalah isim. Dari mana kita tahu? Dari ciri-cirinya. Jadi salah satu ciri-cirinya yaitu dia berawalan al. Nah, setelah kita tahu bahwa ini isim, maka kita lihat nanti dia masuk ke isim yang mana. Setelah dilihat di sana, ternyata dia masuk ke isim abjad ha. Isim abjad ha itu lagunya adalah hajarun batu, hadisun berita, hududun hukum, harsun tanaman, harojun sulit, hizbun pengikut, hasbun cukup, hisabun hisab, husnun hasanun kebaikan, ahsanu yang lebih baik, ihsanun cara yang baik, muhsinuna orang yang baik, hafizun pemeliharaan, ahakku yang lebih berhak, hakimun maha bijaksana, halimun maha penyantun, hamdun artinya pujian, hamidun maha terpuji, hamimun yang mendidih, hanifan yang sangat lurus,
muhitun yang meliputi, hayun ahyaun kehidupan, hayu ahyaun kehidupan. Nah, itu tadi kelompok-kelompok isim abjad ha. Jadi kalau kita hafal kelompok ini, insya Allah nanti kalau kita bertemu kata-kata yang ada di kelompok ini di dalam Al-Quran, kita akan langsung hafal. Sekarang kita lanjut ke kata selanjutnya, yaitu li. Nah, li ini dia bukan isim, dia bukan fi'il, tapi dia huruf. Karena kita sudah menghafalkan kolom ya, jadi dia termasuk ke huruf kolom 1. Bijarin. Jadi lagunya bi dengan ka seperti, lila untuk, ila kepada, ala di atas, min dari, fi di dalam, an dari, hatta sehingga, bitawa demi, hatta sehingga, bitawa demi. Jadi li itu termasuk ke huruf. Tadi sudah kita nyanyikan teman-temannya. Kita lanjut lagi ke kata selanjutnya, Allahi. Allahi itu termasuk ke dalam isim nama. Dia juga ada lagunya. Lagunya yaitu Ibrahim, Ibrahim, Adam, Adam, Israel, Israel, Ismail, Ismail, Allah, Allah, Iblis, Iblis, Tauratun, Taurat, Samudun, Samud, Jahimun, Jahim, Jinnun, Jin, Jahanam, Jahanam, Dunia, Dunia, Daud, Daud, Ishaq, Ishaq, Sa'irun, Sa'ir, Sulaiman, Sulaiman, Syaitan, Syaitan, Syu'aib, Syu'aib, Turun, At-Tur, Adnun, Aden, Arsyun, Arsh, Adun, kaum Ad, Isa, Isa, Fir'aun, Fir'aun, Qur'anun, Qur'an, Qura, Makkah, Lutun, Nabi Lut, Madinah, Madinah, Madian, Madian, Maryam, Maryam, Masihun, Isa, Malakun, Malaikat, Musa, Musa, Injil, Injil, Nasara, Nasrani, Nuhun, Nabi Nuh, Harunun, Harun, Yusufa, Yusuf, Yaquba, Yaqub, Harunun, Harun, Yusufa, Yusuf, Yaquba, Yaqub. Itu tadi sudah kita lakukan kelompok isim nama. Sekarang kita lanjutkan lagi ke kata Robbi. Robbi itu dia juga termasuk ke dalam kelompok isim 3 digit. Kelompok isim 3 digit. Lagunya adalah Abu, Bapa, Ajarun, pahala, Ardun, bumi, tanah, Ilahun, Tuhan, Amrun, urusan, Ahlun, keluarga, Ayatun, tanda, Ba'dun, sebagian, Mubinun, yang jelas, Jannatun, syurga, Hakun, kebenaran, Khairun, kebaikan, Rabbun, Tuhan, Rahimun, maha pengasih, Rasulun, utusan, Sabilun, jalan, Samaun, langit, Su'un, kejahatan, Syai'un, sesuatu, Abdun, hamba, Adabun, siksa, Azimun, maha besar, Alimun, maha mengetahui, Qalbun, hati, Kulun, semuanya, Mislun, amsalun, perumpamaan, Nafsun, diri, Narun, neraka, Nasun, manusia, Yaumun, hari. Nah, itu tadi kelompok isim 3 digit. Sekarang kita lanjutkan lagi.
Al-alamina. Al-alamina itu termasuk ke dalam kelompok isim yang sama terjemahnya 4. Lagunya adalah Adlun adil, Arabiyun Arab, Ma'ruf ma'ruf, Aqibatun akibat, Ilmun ilmu, Alamina alam, Amalun amal pekerjaan, Ghaibun yang gaib, fitnatun cobaan, fasiquna orang-orang fasik, fakirun fakir, qurba kerabat, maqamun maqam, qiyamatun qiyamat, qaumun kaum, kuwatun kuat, kitabun kitab, kufrun kafir, kafiruna orang-orang kafir, kalimatun artinya kalimat. Nah, itu tadi teman-teman dari kelompok isim yang sama terjemahnya 4. Jadi sekarang kita sudah tahu ya, dia termasuk ke dalam kelompok mana saja. Ternyata 4 dari kata-kata yang ada di dalam kalimah atau jumlah alhamdulillahirabbil alamin ini itu adalah kata-kata yang sering sekali muncul di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita hafal kata-kata ini dan juga teman-temannya, berarti sudah banyak ya kosakata yang ada di dalam kepala kita. Itu akan memudahkan kita nanti untuk menerjemah perkata ayat-ayat yang lainnya. Sekarang kita lanjutkan nih. Tadi alhamdu. Alhamdu itu dia masuk ke kelompok isim. Dari mana kita tahu dia kelompok isim? Ya dengan melihat ciri-cirinya. Kita perhatikan ya. Ciri-cirinya itu adalah berawalan al. Nah, karena ciri-cirinya berawalan al, maka dia masuk ke dalam isim. Bagaimana sih cara kita mencarinya nanti di dalam kamus? Jadi ada kamus, kalau dalam metode Atamis itu ada kamus Kaukaban ya. Juga sama dengan kamus-kamus yang lainnya juga, itu pastilah kalau mencari arti suatu kata itu, kita harus tahu kata dasarnya, harus tahu mujarotnya. Jadi kalau alhamdu itu kata dasarnya adalah hamida. Nanti kalau kita cari di dalam kamus hamida itu nanti kita telusurin terus ke bawah, itu kita akan menemukan kata-kata alhamdu. Di sana ada artinya yaitu segala puji. Kita lanjutkan ya. Kemudian kita lanjutkan dengan kata li. Li ini dia tidak termasuk isim, dia tidak termasuk huruf. Dia termasuk huruf. Dia termasuk huruf. Huruf itu kata depan dan kata sambung. Dia termasuk ke dalam huruf. Huruf yang mana? Yaitu huruf kolom 1 bijarin. Jadi dia termasuk ke dalam huruf kolom 1 bijarin. Teman-temannya tadi udah kita nyanyikan. Dan artinya adalah kalau kita terjemahkan itu li ini artinya untuk atau bagi. Kita lanjutkan lagi. Allahi. Allahi itu termasuk ke dalam kelompok isim nama. Benar nggak dia isim? Iya, kita lihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya kan ada berawalan al, berakhiran kasroh, dan dia di awamilul ismi. Jadi dia kalau isim itu diawali dengan kelompok kolom 1 sampai 6, nah itu berarti dia isim. Dan kebetulan ini awamilul isminya pada kata Allah itu adalah li dari kolom 1 ya.
Jadi ini digolongkan ke dalam isim nama. Mujarotnya, asal katanya, jadi akar katanya itu adalah alaha. Jadi kalau kita mau cari di kamus, asal katanya alaha. Tapi insya Allah semuanya sudah tahu ya kalau ini adalah Allah. Kita lanjutkan. Itu kata selanjutnya itu Robbi. Robbi itu juga isim. Dari mana kita tahu isim? Ya ciri-cirinya ada berakhiran kasroh. Kalau Robbi ini akar katanya adalah Robba. Terjemahannya nanti di kamus itu adalah Tuhan. Kita lanjutkan lagi kata yang terakhir yaitu al-alamina. Al-alamina, apakah dia kata kerja? Apakah dia kata benda? Ya, dia kata benda. Isim. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya berawalan al. Isim ini juga ada lagunya ya. Ciri-ciri isim itu ada 8. Berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh. Berawalan al dan mamimu. Diawali awamilul ismi. Menunjukkan nama dan berwazan fa'ilun. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Jadi semua pelajaran itu di dalam metode tamis itu banyak dilakukan dengan tujuan untuk mudah mengingatnya. Al-alamina, akar katanya itu adalah alima. Jadi akar kata itu biasanya dari fi'il 3 digit. Jadi kita kalau melihat di kamus, kita mencari kata yang berawalan huruf ain. Nanti kita lihat di situ alima. Nanti ke bawahnya ada kata-kata turunannya ya. Termasuk nanti ada kata al-alamina yang di sana artinya adalah seluruh alam. Jadi sudah lengkap semua kita menguraikan kata per kata dalam kalimat hamdalah ini. Nah, sekarang sampailah kita kepada kesimpulan. Jadi, alhamdulillahirabbil alamin itu terjemahan perkataannya adalah segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, Rabbi Tuhan al-alamina seluruh alam. Sekian dulu video singkat dari saya, semoga menjadikan berkah buat kita semua. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.